bisa mengikuti ya, dan nanti juga akan kami upload di YouTube ya, sehingga nanti apa yang menjadi penyampaian pada setiap sesinya itu bisa diputar ulang di YouTube. Baik, sebagai pembuka dari pimpinan dari Pak Mustajib akan memberikan sedikit arahan dan penyampaian perihal kegiatan ini ke depan ya, seperti apa, sepenuhnya kepada Bapak Mustajib dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Kabid. Terdengar, Pak? Bisa terdengar suaranya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ulun Basuki Langgeng. Ini apa hadir juga ini teman-teman dari Argosari dan Ranupani ya? Suara saya cukup terdengar teman ya? Bisa, Pak? Terdengar, Pak? Halo? Ye, terdengar, Pak? Baik teman-teman yang saya hormati, Pak Aksanul Pemerintahan Desa di DPMD Kabupaten Lumajang, juga hadir bersama kita ini di Zoom kita Mbak Rika Silvi selaku narasumber. Nanti Mbak Rika ini adalah salah satu subkoordinator pada bidang Bina Pemdes di DPMD, serta yang selalu saya banggakan teman-teman sobat desa yang mengikuti Zoom hari ini, maupun juga teman-teman yang mengikuti melalui live streaming bahasa yang pada hari ini melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sahabat desa yang saya hormati dan saya banggakan, saya mohon waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa dan bagaimana program kita Jumat Berkah tentang pedes ini. Terdengar ya ini ya, suara saya ya? Ye, Oke. terdengar, Pak. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, atau bertanya-tanya, apa sih yang dinamakan dengan Jumat Berkah tentang pedes ini? Perlu saya sampaikan teman-teman bahwa Jumat Berkah tentang pedas ini adalah suatu
program atau kegiatan yang diinisiasi oleh DPMD, yang dikreasi oleh Pak Kabid Bina Pemdes, itu merupakan kepanjangan dari Jumat berbagi kajian dan pengetahuan ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan desa. Nanti setiap Jumat kita akan melakukan kegiatan ini mulai jam 9 sampai dengan selesai. Ini nanti secara bergiliran, secara berkelanjutan akan disampaikan beberapa hal yang itu mungkin terkait dengan regulasi, tentang teknis, dan juga tentang beberapa hal mekanisme yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan desa. Ini nanti beberapa ini nanti kita akan fokus tuntaskan hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di bidang Bina Pemdes dulu. Itu nanti juga seperti hari ini akan membahas tentang apa sih tugas dan fungsi dari BPD dan juga bagaimana mekanisme ketika ada pergantian antar waktu dari BPD itu sendiri. Kemudian nanti juga akan berlanjut di Jumat-Jumat berikutnya itu tentang pengelolaan keuangan desa, tentang aturan tentang perangkat desa, tentang kepala desa, tentang Siskudes, tentang pengelolaan aset desa, dan lain-lain sebagainya. Baru nanti setelah tuntas yang terkait dengan tugas dan fungsinya bidang Bina Pemdes, nanti akan dilanjutkan dengan penguatan atau peningkatan kapasitas terkait dengan kelembagaan desa yang ada di desa dan juga terkait dengan kelembagaan adat yang ada di desa. Kemudian selanjutnya nanti juga akan dilanjutkan beberapa hal terkait dengan pemberdayaan usaha dan ekonomi masyarakat di desa. Itu terkait dengan BUMDes, terkait dengan teknologi tepat guna, terkait dengan KP-SPAM dan lain-lain sebagainya. Harapan saya media ini nanti menjadi forum untuk kita belajar bersama. Ini merupakan strategi untuk memberikan solusi bagi kita semua, karena kita tidak bisa sering-sering melakukan sosialisasi secara langsung, secara tatap muka. Ini merupakan salah satu upaya solutif dari DPMD agar supaya menjadi forum bersama bagi kita semua untuk nanti sama-sama mempunyai pemahaman yang komprehensif terkait dengan hal-hal yang itu merupakan bagian dari pengelolaan pemerintah desa yang baik dan benar, teman-teman. Apalagi nanti di forum ini, nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Atau mungkin nanti karena memang ada keterbatasan waktu, nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui chatbot yang sudah disediakan. Forum ini juga akan menjadi media bagi DPRD untuk nanti mengidentifikasi atau menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di desa masing-masing. Misal nanti melalui pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman nanti, kita nanti bisa mengetahui apakah persoalan itu cukup kita bisa jawab langsung pada forum Zoom ini, atau mungkin nanti itu perlu tindak lanjut yang lebih spesifik, sehingga nanti kita DPMD akan turun bersama tim dari seluruh bidang yang ada untuk melakukan tindak lanjut terkait dengan persoalan yang ada di desa teman-teman.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, juga ini menjadi kabar baik. Kemarin sudah dikoordinasikan dengan Pak Kabid Bina Pemdes ke Badan Kepegawaian Daerah. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari peningkatan kapasitas melalui forum ini, sehingga nanti sertifikat itu bisa dijadikan oleh teman-teman sobat desa untuk menjadi salah satu instrumen yang itu nanti untuk pemenuhan FRT dari desa teman-teman yang ada di Zoom ini. Nanti juga melalui forum ini nanti kita akan menampung apa yang menjadi saran atau masukan dari teman-teman yang ada di desa, bagaimana ke depan kita itu semakin menjadi lebih baik, menjadi semakin berkualitas dalam kita melaksanakan tugas kita sehari-hari. Itu saya rasa beberapa hal sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Untuk selanjutnya nanti monggo dipersilahkan narasumber yang sudah standby, yang sudah siap dengan materinya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi, tugas, fungsi, dan bagaimana PAW dari Badan Permusyarakatan Desa. Yang terakhir, teman-teman, saya terima kasih sekali kepada teman-teman sobat desa yang mengikuti forum ini atas keikutsertaannya, atas partisipasinya, dan juga atas antusiasmenya mengikuti program ini. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan kepada Pak Kabid untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kadis, Pak Mustajib atas arahan dan sambutannya perihal terkait dengan kegiatan hari ini. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh pimpinan bahwasanya akan nantinya ini akan mendapatkan sertifikat terkait dengan jam pembelajaran. Jadi ini bagian dari pembelajaran. Nantinya akan kami, makanya nanti diisi daftar hadirnya, nanti akan kami sampaikan ke BKD, sehingga nanti teman-teman di perangkat desa itu juga ada bukti bahwa telah mengikuti pembinaan pembelajaran pada pagi hari ini di setiap sesinya. Ya, terkait dengan jumlah jam pelajarannya antara 2 sampai dengan 3 JP, itu hasil koordinasi kami dengan teman-teman yang ada di BKD. Jadi mohon tetap diisi daftar hadir, tetap mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Hal-hal yang disampaikan oleh pemateri nantinya bisa disimak, dan jika ada pertanyaan nanti bisa melalui chat box. Kami akan memandu, dan termasuk jika memang ada pertanyaan secara langsung yang ingin disampaikan bisa raise hand ya. Bisa raise hand, nanti akan kami, jika memang waktunya mencukupi, akan kami jawab dan mungkin akan menjadi salah satu bahan materi di minggu-minggu berikutnya. Baik, untuk berikutnya acara kedua adalah penyampaian materi dari Mbak Rika kepada Mbak Rika Silvi, sepenuhnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, Bapak Mustajib Ama BKPSH. Yang kami hormati Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Bapak Aksanul Inam, Esos. Yang kami hormati rekan-rekan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah
Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Jumat Berkah Kentang Pedas, Jumat berbagi kajian dan pengetahuan ketentuan tentang pemerintahan desa, yang pada kesempatan kali ini adalah perdana yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bapak Ibu hadirin sahabat desa yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya akan sharing terkait tugas fungsi dan PAW Badan Permusyawaratan Desa. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Lumajang ada 198 desa, yang berarti ada 198 kelembagaan BPD yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Dan menurut data yang kami rekap, ada anggota BPD sebanyak 1.288 di wilayah Kabupaten Lumajang, dan berdasarkan data mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 ada 53 orang yang melakukan PAW BPD. Dan harapan kami bahwa BPD mempunyai sumbangsih besar di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD merupakan kelembagaan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 untuk mengawal bersama pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Baik Bapak Ibu sekalian, menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keterwakilan wilayah ini berasal dari dusun atau wilayah pemilihan. Untuk susunan dan keanggotaan BPD, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan dengan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan. Kenapa ada keterwakilan perempuan? Di sini diharapkan adanya perempuan bisa menyuarakan hak-hak perempuan. Kemudian jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dalam jumlah gasal dengan jumlah keanggotaan paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Untuk kelembagaan BPD ini terdiri atas pimpinan dan bidang. Pimpinan BPD sendiri sebagaimana dimaksud terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan dan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk bidang ini diketuai oleh ketua bidang, dan pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD, di mana pimpinan dan bidang ini dipilih dari dan oleh anggota BPD setelah 3 hari pengucapan sumpah atau janji BPD. Masa keanggotaan BPD. Masa keanggotaan BPD ini selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Dan anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Untuk pemberhentian BPD, anggota BPD berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Untuk diberhentikan diantaranya tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, melanggar larangan sebagai anggota BPD, dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan, tidak menghadiri rapat BPD 6 kali berturut-turut. Pengisian anggota BPD antar waktu. Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. Pengisian anggota BPD antar waktu tetap mengedepankan asal keterwakilan dusun atau wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan. Jika calon anggota BPD mundur, jika calon anggota BPD nomor urut berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya. Jika tidak ada calon anggota BPD nomor urut berikutnya, maka diadakan mekanisme pengisian anggota BPD. Di sini saya akan sedikit share tentang mekanisme pengisian keanggotaan BPD, bahwa panitia pengisian anggota BPD ini dapat melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan berakhir. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD dengan keputusan panitia pengisian anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud paling lambat 3 bulan sebelum masa keanggotaan berakhir. Namun apabila dalam jangka waktu 3 bulan belum bisa melaksanakan pengisian anggota BPD, kegiatan tersebut tetap bisa dilaksanakan sepanjang panitia pengisian calon anggota BPD telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Mekanisme penyaringan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan musyawarah perwakilan pencalonan anggota BPD. Sedangkan untuk tahapan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap musyawarah desa untuk menentukan jumlah kuota keterwakilan anggota BPD di tingkat dusun atau wilayah pemilihan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RT. Selanjutnya tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RW. Dilanjutkan dengan tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD tingkat dusun, yang kemudian yang terakhir tahap musyawarah perwakilan pengesahan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat desa. Namun apabila jumlah keterwakilan keanggotaan BPD ditetapkan menggunakan wilayah pemilihan, maka setelah tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat dusun dilakukan tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan pada tingkat wilayah pemilihan. Alur pengisian anggota BPD. Untuk anggota BPD, pimpinan dan anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD dengan nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. Dalam hal ini, pimpinan dan anggota BPD melakukan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati pergantian antar waktu BPD. Kemudian dalam jangka waktu 7 hari, kepala desa menindaklanjuti anggota BPD yang diberhentikan antar waktu dan menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD kepada Bupati melalui camat. Kemudian camat menindaklanjuti hasil yang disampaikan oleh kepala desa, paling lama juga 7 hari, untuk menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan. Selanjutnya Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak disampaikan usul penggantian anggota BPD dari kepala desa.
Next. Untuk bagan yang berikutnya, sebenarnya ini adalah penjelasan yang lebih rinci dan teknis dari bagan yang sebelumnya. Hanya saya akan menjelaskan sedikit bahwa dokumen-dokumen sebab pemberhentian tersebut dikumpulkan, kemudian BPD melakukan musyawarah dusun. Namun apabila ada calon yang sudah dipilih untuk PAW, musyawarah dusun ini tidak perlu dilakukan. Dan hasil dari musyawarah desa, BPD bermusyawarah adalah keputusan BPD yang menghasilkan keputusan BPD. Kemudian BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD dan kemudian kepala desa mengusulkan pemberhentian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui camat. Camat merekomendasikan pemberhentian anggota BPD dan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Kepala DPMD. Selanjutnya DPMD memproses untuk selanjutnya diserahkan ke bagian hukum Setda. Bagian hukum Setda memproses untuk menerbitkan keputusan Bupati. Dan apabila keputusan Bupati telah mendapatkan tanda tangan, akan dikoordinir dan diserahkan kepada desa yang mengajukan BPD antar waktu melalui DPMD. Masa jabatan anggota BPD antar waktu. Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. Masa jabatan sebagaimana dimaksud dihitung 1 periode. Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 bulan. Ini adalah dokumen yang perlu disiapkan apabila ada PAW BPD. Yang pertama yaitu surat pengunduran diri atau surat kematian atau dokumen lain yang menyebabkan BPD berhenti. Yang kedua yaitu berita acara musyawarah, ini seharusnya musyawarah desa, penggantian antar waktu BPD dan daftar hadir serta notulen BPD. Kemudian surat keputusan BPD tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD antar waktu. Selanjutnya yaitu surat pernyataan bermaterai taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini masih ada kekurangan. Kemudian ada taat dan setia kepada Pancasila UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia. Ini sebenarnya ada 4 poin dan masing-masing poin bisa dijadikan satu dalam satu lembar atau dijadikan terpisah. Kemudian ada fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang. Fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar mulai dari SD, SMP dilegalisir pejabat yang berwenang. Kemudian surat keterangan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan bukan sebagai perangkat desa, dan surat keterangan dari kepala desa yang diketahui camat menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Untuk yang dari kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu surat pengantar disertai dengan dokumen-dokumen yang sudah saya jelaskan tadi seperti di awal. Next. Sekarang pada tugas dan fungsi BPD. Fungsi BPD yaitu 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 3. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk tugas BPD yaitu menggali informasi, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi. Penggalian aspirasi ini bisa dilakukan langsung turun ke kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, seperti kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok marginal, atau kelompok-kelompok disabilitas. Kemudian menampung aspirasi masyarakat. Penampungan aspirasi masyarakat ini bisa dilakukan di Sekretariat BPD.
Kemudian pengelolaan aspirasi masyarakat. Pengelolaan aspirasi masyarakat ini dibedakan menjadi pembidangan dan perumusan. Untuk pembidangan dibedakan menjadi beberapa bidang, yaitu 4 bidang, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk perumusan dan penganalisisan administrasi itu bisa dilakukan bagaimana kita menggali aspirasi dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kemudian pengelolaan aspirasi masyarakat, dan yang terakhir yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat dari BPD ini bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Untuk secara lisan bisa dilakukan dengan musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD yang kemudian mengundang kepala desa, sedangkan secara tertulis yaitu bisa berupa surat yang isinya berupa masukan dan pendapat tentang pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas BPD yang berikutnya yaitu musyawarah BPD. Musyawarah BPD ini yaitu musyawarah internal antara anggota BPD, di mana bisa dilakukan 10 hari paling lambat sejak penerimaan rancangan peraturan desa yang diterima oleh BPD, dan kemudian melakukan musyawarah bersama desa dan BPD itu paling lama 30 hari setelah BPD melakukan musyawarah internal. Kemudian BPD juga melakukan musyawarah desa. Musyawarah desa ini BPD yang menyelenggarakan musyawarah desa, namun difasilitasi oleh pemerintah desa. Setelah itu untuk kegiatan ini musyawarahnya untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa hingga pemberdayaan masyarakat desa. Dan musyawarah desa ini dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur-unsur masyarakat. Sedangkan unsur-unsur masyarakat itu bisa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok perempuan. Tugas BPD yang berikutnya yaitu membentuk panitia pemilihan kepala desa. Pembentukan panitia kepala desa ini mulai dari pemilihan kepala desa serentak maupun pemilihan kepala desa antar waktu. Yang keempat yaitu membahas dan menyepakati raperdes. Yang kelima yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 tahun anggaran tentang capaian program yang telah dicapai oleh pemerintahan desa, mulai dari RPJM desa, RKP desa, dan APB desa, bisa juga dari prestasi kepala desa. Kemudian tugas BPD yang berikutnya yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa yang ada di desa, serta tugas-tugas lain. Berikutnya hak, kewajiban, dan wewenang BPD. Untuk hak BPD yaitu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat ini tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, tentang pembangunan desa, kemudian mendapatkan biaya operasional terhadap tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dari APBDes. Kemudian untuk kewajiban-kewajiban dari BPD yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila UUD 1945, melaksanakan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Yang kelima, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja, serta mengawal aspirasi masyarakat.
Sedangkan untuk wewenang-wewenangnya yaitu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa aspirasi dapat diambil dari langsung kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, berasal dari kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok marginal. Terus kemudian yang kedua yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, bisa berupa lisan maupun tertulis. Yang ketiga, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya. Yang keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Yang kelima, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Yang keenam, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketujuh, mengawal aspirasi masyarakat, kemudian menyusun peraturan tata tertib, sampai dengan melakukan kunjungan kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Mbak Rika terkait dengan BPD, perihal bagaimana pergantian antar waktu. Kenapa kok kami mengangkat materi pergantian, salah satunya adalah pergantian antar waktu, adalah karena beberapa selama kami 4 bulan berada di BPMD, ini banyak sekali BPD yang melakukan pergantian antar waktu. Paling tidak sekurang-kurangnya ada 5-6 desa, sehingga ada beberapa pertanyaan yang masuk bagaimana tata cara dan mekanisme pergantian BPD. Karena juga BPD itu juga bisa ya karena mengundurkan diri dengan beragam sebab ya, ada yang berhenti karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ada juga yang berhenti ketika menjadi perangkat desa. Jadi itu mekanisme yang harus dilakukan, beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh desa maupun oleh pemerintah kecamatan. Dan juga kami, kenapa BPD ini juga menjadi yang pertama yang kami sampaikan di dalam materi pada pagi hari ini adalah karena peran BPD itu sebenarnya sangat besar, khususnya di dalam pelaksanaan musyawarah desa. Jadi ketika ada pelaksanaan musyawarah desa, misalnya musyawarah desa terkait dengan mungkin yang paling dekat adalah penentuan kelompok penerima manfaat BLT dana desa, itu yang menyelenggarakan adalah BPD, ya dengan fasilitasi dari pemerintah desa. Ya, jadi Musdes itu yang menyelenggarakan adalah BPD, termasuk nanti ketika melakukan musyawarah RKP, ya, KPDes itu yang menyelenggarakan juga BPD. Ya, jadi BPD itu perannya sangat sebagai mitra, ya, sebagai mitra bagi pemerintah desa tentunya menjadi penting, sangat vital. Baik, untuk sesi pertama kami akan membuka 3 pertanyaan. Jika memang pertanyaan ingin dilakukan secara langsung bisa raise hand, tapi jika ingin yang disampaikan secara chat box, secara tertulis bisa ditulis di chat box. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari peserta? Ataukah sudah cukup jelas? Jadi nanti ketika ada pergantian BPD nanti langsung bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rika ya. Gantian Oh BPD. ya, ini Kak, aku nggak ada tempat ya, ada tempat. Aku mau kali menambah karya. Ada yang tanyakan? Dari teman-teman peserta, dari Bapak Ibu sekalian, atau sudah cukup jelas?
Apa? Resen. Monggo, bisa unmute jika ada yang tanya. Assalamualaikum. Ya, Kandang Bos mau bertanya. monggo. BPD kami itu 1 tahun terakhir di 2023 ada yang 02. Terus sampai hari ini kami masih belum melakukan PAW. Untuk selanjutnya itu prosesnya bagaimana? Karena kami sudah 1 tahun. Sementara tadi yang kami tahu 3 bulan atau berapa kita sudah harus melakukan PAW. Terima kasih. Oke. Jadi di kandang tepus BPD-nya sejak 2022 ya? 2023. 2023. Awal 2023 Ya. ada 2 BPD yang kosong. Karena mengundurkan diri. mengundurkan diri. Ya. Terus kami sampai hari ini masih belum melakukan pengisian dan rencana kami memang mau melakukan PAW di BPD tersebut. Terus ada lagi yang mau mengundurkan diri. Lah kita mau menunggu yang mengundurkan diri yang ketiga ini baru nanti kita PAW bareng-bareng begitu. Oh gitu, di PAW bareng-bareng ya. Iya. Ya. Bisa apa enggak? Pastinya mundur belum tahu juga ya. Belum. Oh, belum. Belum. Yang ketiga masih belum, kemudian rencananya mau mundur, tapi kita masih menunggu pengunduran dirinya begitu. Ya. Baik. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Rika bisa disampaikan perihal tentang tata cara tadi, bisa diulang kembali sehingga nanti bisa dicatat. Jadi prinsipnya ketika melakukan pergantian anggota PPD, pergantian antar waktu, itu prosesnya mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, dan kemudian kami yang dari DPRD adalah memproses secara SK-nya ya, peresmian PPD. Monggo, untuk lebih jelasnya bisa Mbak Rika kami persilakan. Oke, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, apakah untuk BPD di desa Kandang Tepus itu masa berakhirnya kapan? Untuk yang 2025. Iya, Mbak, 2025. 2025. Baik, ini tinggal melihat saja di arsip di BPD apakah sudah ada calon pengganti. Kalau memang sudah ada calon penggantinya, bisa langsung melaksanakan musyawarah desa, usulan nama yang sudah ada. Kalaupun tidak ada, diserahkan kepada dusun atau wilayah pemilihan untuk mengadakan musyawarah. Setelah itu berdasarkan dokumen-dokumen tadi bisa diserahkan kepada kepala desa. Untuk selanjutnya kepala desa bisa melanjutkan menyampaikan usulan nama calon anggota tersebut kepada camat. Paling lama 7 hari, camat juga bisa langsung menyampaikan usulan nama calon tersebut kepada bupati. Seperti itu. Sudah, Mbak Rika? Ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi ada alur pengisiannya, mulai dari bagaimana anggota BPD diganti itu karena biasanya sudah ada beberapa calon urut yang ada ya. Jadi sudah ada calonnya, jadi sudah ada ibaratnya ada cadangannya ketika anggota BPD tersebut berhenti, misalnya dari 2 orang yang mengundurkan diri, kita perlu dilihat dulu 2 orang ini apakah mewakili keterwakilan wilayah, ya, atau mewakili keterwakilan perempuan. Ya. Jadi
kalau perempuan diganti oleh perempuan. Kalau wilayah dusun A harus nanti penggantinya berasal dari dusun A juga. Jadi dilihat dulu keterwakilan wilayahnya, kemudian baru setelah itu di BPD melakukan musyawarah, nanti menghasilkan sebuah keputusan BPD. Ya, setelah keputusan BPD tadi, maka kepala desa diserahkan kepada kepala desa agar nanti kepala desa yang meneruskan ke bupati mengambil camat. Setelah dari kecamatan nanti ke camat, ke camat yang melakukan pengiriman berkasnya kepada DPMD, sehingga nanti kami di DPMD akan melakukan proses pergantian. Dan kami sarankan memproses dari Kadang Tebus, memproses yang ada dulu. Yang jadi kalau masih rencana, kami sarankan mungkin rencananya bisa gagal atau bisa terlaksana. Jadi mungkin kalau anggota DPD-nya sudah mengundurkan diri dan sudah diproses, sehingga nanti peresmiannya bisa segera dilakukan. Peresmian itu sama dengan pengangkatan pengambilan sumpah dan janji, dan itu nanti bisa dilakukan di tingkat kecamatan, diresmikan oleh Pak Camat ataupun Bu Camat. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari chat box. Ya, yang pertama dari Sugiyo, Pak Sugiyo, mohon izin mau tanya bagaimana bila ada oknum DPD yang tidak masuk atau tidak aktif selama 2 bulan berturut-turut, apakah haknya masih diberikan kepada yang bersangkutan? Dan yang kedua, kelanjutan statusnya bagaimana? Itu Mbak Rika. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Bambang Kamsuro. Kondisi saran kegiatan ini sangat penting. Ya. Mohon untuk di-unmute ya. Mohon izin saran dari Pak Bambang, kegiatan ini sangat penting untuk Pemkes. Terima kasih Pak Bambang atas apresiasinya. Dan yang kedua, perlu BPD diundang. Ya, kami semuanya bisa, ya. Semuanya bisa mengikuti kegiatan ini, dan nanti kegiatan ini juga kami unggah di YouTube sehingga nanti bisa, dan linknya nanti tetap kami akan distribusikan. Akan kami distribusikan kepada semuanya. Ya. Kemudian yang tiga, perlu difasilitasi pembentukan asosiasi BPD tingkat kecamatan dan kabupaten. Ya, ini kami akan laporkan kepada pimpinan, tentunya sifat asosiasi adalah sifatnya mungkin inisiatif dari masing-masing BPD. Ya. Tapi kami akan sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas sarannya. Kepada Mbak Rika terkait dengan pertanyaan dari Pak Sugiyo terkait dengan jika ada BPD yang tidak masuk selama 2 bulan berturut-turut dan kelanjutan statusnya bagaimana. Sepenuhnya dipersilakan Mbak. Baik, terima kasih. Untuk BPD yang tidak aktif selama 2 bulan, baik, terima kasih. Untuk BPD yang tidak aktif selama 2 bulan, tunjangan penghasilan yang dihasilkan oleh BPD secara normatifnya itu tidak diserahkan kepada yang bersangkutan, seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Dan bisa dikembalikan kepada di rekening desa, kembali ke rekening desa. Dan untuk kelanjutan status dari anggota BPD tersebut, bisa melakukan musyawarah desa antara pimpinan dan anggota BPD lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Rika. Jadi perlu kami tegaskan, ketika ada anggota BPD atau
BPD yang tidak masuk atau tidak aktif selama 2 bulan, mungkin perlu jadi secara normatif memang seharusnya ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya maka haknya tidak dapat diberikan. Cuman tetap perlu lakukan pendekatan, artinya digali terlebih dahulu, tidak masuk atau tidak aktifnya itu seperti apa, dan kemudian bisa dilakukan mungkin pendekatan-pendekatan secara personal perihal kenapa kok yang bersangkutan tidak aktif selama 2 bulan berturut-turut. Itu pembuktiannya juga apakah BPD itu ada daftar hadirnya dan sebagainya. Misalnya dia tidak secara tatibnya, kemudian BPD itu kan juga punya tata tertib ya. Jadi tata tertib di dalam keanggotaan BPD bagaimana, apakah ketidakhadiran itu dalam sebuah rapat atau dalam rapat BPD ataukah musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD yang bersangkutan tidak ikut. Jadi itu semuanya kembali kepada tatib BPD, tapi secara normatif seperti disampaikan Mbak Rika tadi adalah dia tentunya ketika tidak melaksanakan kewajibannya ya tidak mendapatkan haknya. Tapi cek kembali tata tertib yang ada di BPD. Karena BPD itu sesuai dengan Perpres 31 membuat peraturan BPD tentang tata tertib BPD. Nah, itu apakah sudah dibuat ataukah belum. Dan kelanjutan statusnya bisa dilihat juga dari tata tertib tadi. Artinya ketika yang bersangkutan dalam tata tertib tidak mengikuti rapat selama 3 kali baik berturut-turut, misalnya ini ya di dalam tata tertibnya tidak mengikuti rapat BPD yang diselenggarakan BPD tanpa alasan yang jelas selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, itu bisa diberhentikan dan sebagainya. Itu makanya ada peraturan tata tertib BPD. Mungkin bisa dicek kembali di dalam Pergub 31 tahun 2017. Mungkin itu yang bisa ditambahkan terkait dengan per BPD-an apabila terjadi permasalahan atau ketidakaktifan dari BPD. Mungkin ada lain yang disampaikan? Jangan lupa untuk isi daftar hadir dan kuesioner sebagai bahan masukan kami, dan daftar hadir nantinya menjadi salah satu hal yang kami akan ajukan sesuai dengan daftar hadir kepada BKD untuk bisa mendapatkan sertifikat 2 jam pelajaran. Assalamualaikum. Y. Dari? Saya dari Desa Nguter, Pak. Desa Nguter. Oke, mau nanya terkait masalah tugas BPD kan mengevaluasi kinerja pemerintahan Desa Nguter termasuk kepala desa. Dan apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau bagaimana, dan tetap saja tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, apa yang perlu dilakukan oleh BPD? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Desa Nguter, dengan Pak siapa? Dan Pak Miswanto, Sekdes Nguter. Pak Miswanto, Sekdes Nguter. Baik, terima kasih Pak Miswanto dari Nguter perihal terkait dengan tugas fungsi BPD dan salah satunya adalah melakukan evaluasi kerja. Apa yang harus dilakukan oleh desa ya atau BPD ketika belum tertindaklanjuti gitu, G. Laras Pak Miswanto, G. Oke. Monggo Mbak Rika bisa disampaikan. Bisa disampaikan lebih jelas nggih? Maksudnya? Sebagai contoh,
Sebagai contoh mungkin. Ya mungkin terkait Oke, Pak Miswanto masih bersama kami? Pak Miswanto masih bersama kami? ya masih. Oke. Oke, contohnya pripun Pak Miswanto? Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPD, kemudian Ya mungkin ada yang tidak sesuai dengan eh, harapan daripada BPD mungkin, Pak. oke. Baik, monggo Mbak Rika bisa disampaikan. Untuk ini maksudnya untuk evaluasi kinerja nih, bahwa evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa itu paling sedikit dilaksanakan 1 tahun itu 2 kali dalam tahun anggaran. Yang pertama yaitu paling lambat akhir bulan Februari untuk evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran pendapatan belanja dan desa tahun anggaran sebelumnya, dan paling lambat akhir bulan Agustus untuk evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama tahun anggaran yang berjalan. Seperti itu. Begitu Pak Miswanto jawaban dari Mbak Rika. Ini pada prinsipnya adalah ketika ada evaluasi kinerja, kemudian BPD menyatakan misalnya hasil kinerja kepala desa tidak sesuai, ya prinsipnya itu menjadi sebuah bahan evaluasi ya, bahan masukan. Namanya evaluasi adalah untuk bahan perencanaan pelaksanaan di tahun berikutnya. Jadi evaluasi itu bukan sebagai sebuah kritik ya, tetapi sebagai bahan masukan bahwa ketika terjadi evaluasi yang dilakukan BPD itu sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun mendatang. Artinya ketika itu misalnya tahun 2023 hasil evaluasi oleh ya BPD melakukan evaluasi atas pekerjaan pemerintah desa di tahun 2023, maka itu nanti menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan di tahun 2024. Fungsi evaluasi adalah untuk perbaikan pelaksanaan. Ini itu yang bisa kami sampaikan Pak Miswanto. Mungkin ada yang lain? Oh ya, ini ada saran dari Pak Bambang Sekjam Senduro, berhubung yang diundang surat adalah aparatur desa, kecamatan dan pendamping, mohon izin saran terkait daftar hadir webinar agar dilengkapi jabatan garing tim PTPD kecamatan dan pendamping. Ya, terima kasih Pak Bambang perihal saran yang disampaikan kami tampung untuk kami jadikan bahan evaluasi ke kami untuk pelaksanaan pada minggu berikutnya. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Miswanto, ada tanggapan, ada umpan balik, atau cukup? Sudah cukup? Atau mungkin ada yang bertanya secara langsung dengan Mbak Rika?
Jarang-jarang sekali dengan Mbak Rika bisa ketemu ya. Nah, kalau saya sudah tahu, mungkin teman-teman yang lain jarang-jarang ketemu Mbak Rika. Lagi senyum-senyum gini Mbak Rika. Mungkin ada yang sampaikan? Atau cukup? Ya, kayak tidak ada pertanyaan. Di chatbox juga tidak ada. Sudah tidak ada yang disampaikan. Jadi saran terakhir dari Pak Bambang Rekam Sendiro terkait dengan daftar hadir. Nanti kami terima kasih Pak Bambang atas evaluasi yang dilakukan. Menjadi bahan perbaikan kami di minggu berikutnya. Jadi prinsipnya kegiatan ini tidak hanya tertutup bagi aparatur desa, pemerintah kecamatan maupun TPD, tapi semuanya. Karena kita ini adalah pembelajaran bagi kita semua, supaya kita sama-sama bukan hanya peran dari DPMP, bukan hanya peran dari desa, bukan hanya peran dari kecamatan untuk membangun desa, tapi semua stakeholder yang terkait itu bisa memberikan sumbangsihnya terhadap desa ya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik ke depan. Baik, jika memang tidak ada yang bisa disampaikan, mungkin closing statement dari Mbak Rika. Kami persilakan. Kata-kata hari ini, mungkin mau pantun, monggo Mbak Rika. Ya, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya berharap dalam webinar ini sinergitas antara kepala desa dan BPD dapat terus terjalin, karena dengan sinergitas hanya akan dapat terwujud jika kepala desa dan BPD paham akan peran dan tanggung jawab keduanya dalam perencanaan pembangunan desa serta saling menghormati hak dan kewajiban kewenangan masing-masing pihak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Rika atas closing statement-nya. Jadi BPD dan pemerintah desa adalah partner yang mitra bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik, untuk menutup kegiatan ini mohon kepada yang masih off cam ya bisa on cam, karena kami akan screenshot sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi yang pakai topi mungkin bisa disesuaikan, yang rambutnya masih belum rapi bisa dirapikan. Kita akan screenshot, monggo bisa di on cam, senyum, 1, 2, 3. Ya. Baik, untuk yang baris kedua, 1, 2, 3. Oke. Untuk yang baris ketiga, monggo yang masih on off cam bisa on cam. 1, 2, 3. Baik, untuk yang keempat karena ada 4 garis ya. Jadi izin, ini ternyata print screen-nya enggak bisa ini laptopnya. Laptopnya sudah sangat maju soalnya. 1, 2, 3. Laptopnya sangat maju. Jadi belum bisa. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang kedua saya ulangi lagi. 1 yang cakep, senyum, ya, nggak boleh jangan tanda jari, jangan ya. Khawatir nanti ya. 1, 2, 3. Nah, oke, yang ketiga 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian kami yang kurang berkenan, ada kesalahan penyampaian ataupun dari sisi perilaku atau sikap dari apa yang kami sampaikan
semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi, baik dari sisi penyelenggaraan, dari sisi yang lain juga menjadi hal-hal non teknis bisa kita perbaiki bersama. Terima kasih sekali lagi, dan ketemu lagi di Jumat Berkah tentang Pedes edisi kedua, yang nanti ada perencanaan pembangunan desa dengan narasumber dari DPMD, dari pembicara dari DPMD, yakni Ibu Krismala. Jadi tetap saksikan, tetap ikuti, karena ini adalah dalam konteks perbaikan pembelajaran untuk pemerintahan desa yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Lumajang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.